Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nakhla di mana saja Anda berada, bagaimana kabar semua? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa menjaga kita, melindungi kita, merahmati kita, memberkahi segala aktivitas kita. Sahabat, hari ini nih, alhamdulillah kita kedatangan tamu istimewa. Kedatangan sosok yang memiliki jejak panjang di dalam dunia herbal, di dalam dunia Tibun Nabawi. Sahabat semua, ngobrol pribadi inspirasi hari ini kita hadirkan di kesempatan hari ini sosok ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, yang memiliki pengalaman cukup panjang di dunia herbal. Kita sapa, yuk sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa berkunjung di tempat kami nih Ustaz. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikuma. Di tempat kami ini di mana Ustaz semua, ini adalah gedung wakaf ya, gedung wakaf yang diberikan oleh warga di sini nih Ustaz, untuk pengembangan lembaga Kutab Tahfiz yang kami kelola. Masya Allah. Ya, Kutab Tahfiz yang kami kelola, di mana proses pembelajaran kami itu berbasis masjid dan sini. Masya Allah. Dengan cita-cita menjadikan masjid menjadi pusat peradaban ya di daerah sini. Gitu. Dan sudah berjalan, alhamdulillah Ustaz, 8 tahun. Masya Allah. Sudah 8 tahun dan mencetak alhamdulillah para penghafal Quran. Masya Allah. Ya, jadi mereka tidak di sekolah, mereka hanya di masjid, dan mereka ya alhamdulillah pulang pergi gitu Ustaz. Nah, izin para ustaz semua ya. Siap. Barangkali berkenan nih, karena di segmen kali ini kita ingin ngulik sedikit nih tentang pribadi, inspirasi yang barangkali bisa diambil faedahnya nih oleh sahabat Nakhla semua. Ya, ada semacam barangkali ibro, ada energi untuk bisa bergerak dari apa yang para ustadz nanti sampaikan. Siap. Ya, izin Ustadz ya. Kalau nanti ditanya-tanya atau sedikit kepo gitu. Oke Ustadz, boleh memperkenalkan diri dulu, Fadhal Ustadz. Ya, nama saya Faisal Ishak, asli dari Jombang. Jombang. Ya. Oke. Lahir tahun 1965. Nah, saya kenal pengobatan sejak kira-kira umur 20 tahun. 20 tahun? Ya, umur Allah. tahun 85. Tahun 85. Nah, tapi saat itu masih bersifat lebih dominan ke arah hobi. Hobi. Ya. Resmi gerak di pengobatan tahun 2000. Tahun 2000. Nah, tahun 2000 itu sudah betul-betul gerak sepenuhnya di dunia dakwah, termasuk usahanya juga nyambung dengan pengobatan Islami. Pengobatan Islami Ustaz. Ya, ringkasnya begitu. Insyaallah. Ya. Nah, Ustaz, itu dalam rentang tahun 85 sampai 2000-an Ya. itu di dalam menyelami dunia perhebalan ya, pengobatan gitu Pengobatan. ya. Itu hal apa saja yang Ustaz lakukan sehingga muncul sebuah produk yang Masya Allah. Ini salah satunya, jujur nih, ini produk lama yang saya pakai Ustaz, Masya Allah. PC ini, dan terasa memang dampaknya ke badan itu luar biasa itu Ustaz ya. Nah itu bagaimana Ustaz pergulatan Ustaz dari tahun 85 yang katanya tadi hobi? Ya, sebetulnya begini, bermula dari keprihatinan. Oke, keprihatinan. Ya. Nah, dulu saya sakit-sakitan. Oh. Saya lahir kecil sakit-sakitan. Kemudian tahun 80 saya masuk pondok, di Pondok Modern Gontor. Nah, tahun 82 itu saya sering alami sakit, infeksi radang tenggorokan. Kita rutin ke rumah sakit setiap bulan sekali ke Surabaya. Nah, dalam waktu mulai dari tahun 82 sampai 85 itu dengan rutin berobat, bukan membaik, tetapi makin parah, makin parah. Okay. Semakin komplikasi. Nah, di saat puncaknya parah itu, kambuh di tengah malam, nggak ada dokter, nggak ada obat, nggak ada uang, sehingga cari jalan keluar saat itu. Teringat teman punya buku refleksi yang gambarnya kaki. Ya udah, itulah akhirnya saya bangunkan, saya pinjam bukunya, saya praktekkan sendiri, saya pijat urat yang berhubungan dengan tenggorokan. Ternyata hanya pijatan berapa menit itu ada hasilnya. Oh, Masya Allah. Gitu ya, itu pengalaman pertama.
Wah, pengalaman first experience ya. Ada hasilnya. Begitu ada hasilnya, saya langsung berpikir apakah pengobatan modern yang saya andalkan selama 3 tahun dalam waktu yang terus didukung dengan rumah sakit besar, dengan dokter spesialis, kok ternyata kalah dengan pijitan tangan sendiri, autodidak, hanya bermodalkan lihat buku lagi. Iya. Nah, bermula dari situ. Akhirnya saya membuat satu kesimpulan. Sejauh itukah gitu, kira-kira begitu. Apa kesimpulannya, Ustaz? Ya kesimpulannya, selemah itukah pengobatan modern? Selemah itukah pengobatan modern? Ini kalimat ajibah ini. Ya, bermula dari situ. Akhirnya saya perhatikan akupunktur, saya perhatikan pengobatan lain itu. Jadi perhatian sejak saya umur 20 tahun tadi. Saya lahir 65, waktu itu 85. 15 tahun berikutnya. Saat saya banyak mengalami hal baru lagi dan saya merasa saya lebih mampu, saya merasa keilmuan pengobatan semakin sempurna. Nah, saya akhirnya ya menjadikan bidang ini sebagai bidang perjuangan. Masya Allah. Ya, bermula dari situ. Tahun 2000. Tahun 2000 itu, Ustaz ya. Ustaz, sepanjang 15 tahun berarti, Ustaz ya. Sepanjang 15 tahun, apa yang paling menarik dalam journey Ustaz, dalam perjalanan Ustaz ini? Nah, selama 15 tahun itu saya lebih asik dengan dunia lain. Dunia lain, bukan dunia gaib kan? Bukan, maksudnya di bidang-bidang lain. Bidang-bidang lain. Saya pernah di militer, saya pernah di teknologi. Nah, saya setiap kali, jadi selama itu saya sering ngobatin orang. Tapi saya ngobatin itu hanya bersifat menolong. Kemudian di saat orang puas menyarankan saya, udah terjun bidang ini, saya katakan enggak. Saya tidak akan terjun di dunia pengobatan. Itu selalu saya sampaikan. Saya akan terjun di bidang-bidang lain. Bidang-bidang lain. Ya. Nah, tahun 95 saya bikin perusahaan IT. Perusahaan IT. 95. Dan saya kuliah juga di bidang elektronik. Elektronik. Ya, syariah juga elektronik gitu. Jadi tahun 2000 itu banyak perubahan. Ya, setelah bangkrut dengan krisis 98, ya, perusahaan IT juga bangkrut, tutup. Nah, kemudian tahun 2000 itu ada banyak pengalaman menarik tentang penyakit. Termasuk mulai mengenal ruqyah saat itu. Nah, begitu saya lihat potensi ruqyah, kemudian ternyata pengobatan Islami ini tidak terkalahkan. Yang tadinya saya pelajari refleksi, saya pelajari akupunktur, pelajari lain. Ternyata pengobatan Islami ini tidak tertandingi. Akhirnya langsunglah saya pasang badan, saya berjuang di bidang kesehatan. Apalagi saat itu saya prihatin betul. Prihatin apa? Banyak guru-guru yang saya hormati itu proses meninggalnya dalam proses penderitaan pengobatan. Penderitaan pengobatan. Iya. Kiai-kiai dalam proses penderitaan pengobatan gitu kan. Ya, akhirnya sudah niat pasang badan betul, udah kita berjuang di pengobatan Islami gitu. Nah, dengan tujuan menghidupkan sunnah di dunia pengobatan. Ya. Oke, di dalam pengobatannya. Ya. Masya Allah, luar biasa sekali. Oke, saya izin ke sini dulu. Nah, ini sama semua, ini namanya sama nih. Namanya sama, cuman agak sedikit beda profesi mungkin ya. Tapi nggak masalah. Kita kan Ustaz bisa memperkenalkan diri. Ya, saya Alif. Kalau saya bilang saya tinggal di Gresik sekarang. Oh, Gresik. Ya. Gresik. Ya. Saya mengenal pengobatan itu sejak tahun 2006. 2006. Ketika beliau ketemu sama beliau. Masya Allah. Itu saya memotivasinya awal karena ibu sering sakit-sakitan. Ayah saya udah meninggal, saya tidak bisa bantu apa-apa. Saya meninggal itu kalau nggak salah karena darah tinggi sampai stroke meninggal. Pak D saya asam urat sampai nggak bisa jalan, kalau udah kumat itu harus surat pakai truk. Habis itu meninggal juga, saya tidak bisa bantu apa. Waktu ibu saya sakit parah juga. Ibu itu tiba-tiba badannya sakit semua, tiba-tiba masuk rumah sakit gitu aja, sering kayak gitu. Nah, disitulah saya kok ada bergerak di bidang pinginnya belajar pengobatan. Awal-awal ya biasa ya, kita
kepo sebenarnya di bidang pengobatan ini kemana-mana dulu. Yang jelas awal kita pengennya di herbal, jatuhnya ke MMM, begitu, ya kan. Lalu alhamdulillah kenal sama Ustaz Faisal ini. Di situ saya belajar keikhlasan, saya belajar tauhid, saya belajar akidah pengobatan. Nah, setelah mengetahui itu, ini ajarannya Ustaz Faisal ini, ibu saya masuk rumah sakit, saya ke rumah sakit. Apa yang dibicarakan? Ibu mau dirawat di sini sama perawat atau saya bawa pulang, saya rawat di rumah. Kondisi masih pasang infus, masih nggak berdaya apa-apa. Nah, ini Masya Allah Ustaz Faisal ini mengajarkan. Masya Allah. Seperti itu. Jadi akhirnya ibu, ya udah Lip, saya bawa pulang aja. Saya dirawat sama Alif di rumah. Saya bawa pulang. Kondisi saya belum mahir betul pengobatan. Telepon sama saya, "Tat ini gimana?" gitu. Oke. Masya Allah, diajarkan ruqyah, diajarkan pengobatan yang sangat sederhana dengan apa yang ada ya dengan ini sederhana sekali. Saya kira pengobatan itu yang saya pelajari sangat sederhana dan Masya Allah. Dalam waktu beberapa bulan ibu saya alhamdulillah sehat, berangsur membaik. Waktu itu hanya dengan glontor terus sama air kelapa waktu itu. Glontor sama air kelapa. Ya. Itu sesederhana itu. Jadi setiap hari air kelapa. Setelah check up ketahuan lagi itu ternyata kurang gula. Kurang gula, hipoglikemiknya sangat rendah. Akhirnya air tebu, kasih air tebu setiap hari. Ya, sederhana sekali. Dan itu ada di sekitar kita gitu. Seperti itu, alhamdulillah sehat. Pernah lagi tiba-tiba ibu tangan nggak bisa diangkat, kata dokter ini sudah harus disuntik, nggak bisa sembuh lagi. Ibu saya guru agama bilang, apa-apaan dokter ini? Bilang nggak bisa sembuh. Emang ini buatan siapa? Ini buatan Allah. Dibuang obatnya. Lip, ini gimana caranya? Pokoknya harus sembuh. Masya Allah. Ini tantangan orang tua. Jadi saya ajak ke teman-teman yang senior ya, itu di ruqyah, dilatih dan sebagainya. Pernah suatu ketika kita semua dengan terapis ini hanya ditarik aja, dipaksakan bergerak. Ya, alhamdulillah waktu itu bisa sampai angkat tangan loh, nggak bisa. Seminggu kemudian cekat lagi. Bisa. Normal. Seminggu kemudian nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi. Loh, kok begini? Balik ke sana dimarahin. Ibu ini kemarin udah bisa angkat tangan, kenapa sekarang begitu lagi? Itu manja. Akhirnya ya kita bikinkan alat untuk bisa gerak. Alhamdulillah sekarang normal. Hanya dengan dilatih. Ibu saya juga pernah asma, selesai dengan obat gurah ya, gurah hidung. Pernah itu cairan paru-paru ini ada penumpukan cairan di paru-paru. Itu hanya dengan gurah, karena gurah di hidung nggak kuat. Udah ini obat gurahnya diminum aja bikin jamu, itu keluar sendiri. Pernah juga divonis jantung, sakit jantung. Waktu itu saya sudah belajar bekam sama fasdu, kita lakukan al-fasdu 2 minggu sekali. Setelah 3 bulan sudah lepas semua obat dokter. Jadi dokter sudah menyatakan tidak harus operasi, padahal itu harus operasi jantung waktu itu. Masya Allah. Hanya dengan 3 bulan selesai. Nah, ini pengalaman yang paling banyak terhadap pasien-pasien itu sebenarnya sama ibu saya sendiri. Percobaan pengobatan itu Masya Allah. Pernah juga HNP, nggak bisa jalan. Itu saya harus keluar, ini harus ada memang ada kesibukan ya. Ibu saya sakit di rumah. Saya waktu itu pulang sebentar hanya ambil baju. Ibu saya sakit, aku kok sakit begini? Oles minyak zaitun. Saya sudah banyak belajar sama beliau. Zaitun disebutkan dalam Al-Quran. Oles saja sama minyak zaitun. Saya oles minyak zaitun sudah. Saya tinggal 3 hari oles saja. Ini kalau sekarang mungkin masih ada pembekakan atau apa, jadi oles saja. Setelah 3 hari saya pulang. Umi sekarang nadarnya cukup 1. Umi harus sholat sempurna. Karena sudah nggak bisa apa-apa. Masa iya Umi mau sholat tiduran begini nggak bisa bergerak? Iya, saya mau. Saya bernadar akan sholat dengan sempurna di awal waktu.
Cuma saya suruh coba nih lakukan rukuk, saya lakukan secara sempurna rukuknya. Umi ini anak Umi, saya hanya berdoa, doa anak kepada orang tuanya yang tulus, insya Allah Allah ijabah. Cuma saya pukul punggungnya, pak, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Masya Allah. Sesederhana itu pengobatan. Kalau ke dokter ya nggak selesai. Saya yakin sudah habis banyak ini, belum jantungnya, belum paru-parunya, belum yang lainnya. Masya Allah, luar biasa sekali. Satu kata yang membuat saya tertarik, ada satu keyword, satu kunci, kata kunci ya, akidah pengobatan. Ini sesuatu yang mungkin bagi saya baru nih Ustaz. Izin aja nih Ustaz ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud akidah pengobatan ini Ustaz? Ya begini, sekarang ini kan manusia secara umum, khususnya Muslim, nggak begitu meyakini dengan hal-hal yang berhubungan dengan penyakit. Begitu penyakit umumnya dokter, tabib. Nah, padahal dalam akidah pengobatan itu ada dua keyakinan yang mendasar, bahwa satu penyakit dari Allah. Sementara dunia mengatakan penyakit dari binatang, dari virus, dari bakteri, dari kucing, dari ular, dari berbagai binatang lah. Semua binatang dituduh sebagai sumber penyakit, termasuk nyamuk misalnya gitu ya. Nah, sementara Rasulullah mengajarkan penyakit dari Allah, selesai. Itu satu. Yang kedua, kesembuhan dari Allah. Kesembuhan dari Allah. Ya. Nah, kebanyakan orang nggak begitu meyakini kesembuhan dari Allah. Baik meyakini penyakit dari Allah maupun kesembuhan dari Allah. Itu kebanyakan orang dominan membawa itu dalam lip service saja, lebih dominan dalam kata-katanya. Tetapi dalam tingkahnya umumnya sudah tidak membawa keyakinan itu. Tidak membawa keyakinan. Nah, akhirnya ya kita dalam seminar, dalam pelatihan itu kita kenalkan betul, kita godok betul dalam pelatihan itu. Misalnya 2 jam pertama itu kita godok supaya orang yakin penyakit dari Allah. Jangan terlalu diterjemahkan. Nggak perlu diterjemahkan. Jangan terlalu. Adapun mungkin sebab dari binatang ada kalanya bisa jadi, atau mungkin karena tertular bisa jadi. Ya, tetapi di saat kita membawa satu keyakinan penyakit datang dari Allah, kalau keyakinan itu semakin mutlak, ya, anugerah dari Allah semakin dekat. Termasuk kesembuhan gitu. Sehingga kita sering banyak pengalaman. Di saat orang menghadapi penyakit yang ekstrim sangat berat, itu kita cuma mengantarkan saja. Jadi saya nggak fokus ngobatin, enggak. Saya cuma mengantarkan. Dengan kata-kata misalnya pertanyaan, yakin apa enggak Allah akan menyembuhkan Anda? Kalau orang tuanya, Anda yakin apa enggak Allah akan menyembuhkan ibu Anda? Nah, di saat kita beri pertanyaan itu, jawaban akan menentukan kira-kira cepat sembuh atau lama. Kalau jawabannya mantap, begitu dia mengatakan yakin, itu saya langsung yakin, oh cepat sembuh. Dan itu selalu terjadi begitu. Insya Allah. Tetapi begitu jawabannya yakin sih yakin, tapi nah, begitu ada kata-kata tapi sudah ya, akidahnya error, sehingga kesembuhannya pun juga lama. Gitu. Oke, jadi itu yang dimaksud akidah tauhid ya Ustaz. Ya, yang paling mendasarkan gitu, keyakinan bahwa Allah Maha Penyembuh dan Allah yang menyembuhkan, Allah juga yang mendatangkan penyakit. Allah juga mendatangkan. Nah, otomatis ada liku-liku tentang penyakit dari Allah itu adalah dasar-dasar pemikirannya. Yang pertama bagaimana, yang kedua bagaimana, selanjutnya bagaimana, itu ada perinciannya. Oke. Ya. Nah Ustaz, ini semakin menarik nih. Tadi apa yang Ustaz sampaikan itu, ketika pertanyaan itu dimunculkan, dihadirkan, pertanyaan itu adalah pertanyaan yang menggiring kepada satu mindset, satu persepsi yang itu nanti ujung-ujungnya berakhir pada kondisi kolbu kan, kondisi hati kan, itu Ustaz ya. Nah, Ustaz, sejauh mana nih Ustaz, ya efektivitas kita atau efektivitas Ustadz ya selama ini dalam proses terapi atau dalam proses pengobatan, itu efektivitas untuk, atau bukan efektivitas sih, tantangan ya, tantangan. Jadi bukan efektivitas, kalau efektif pasti efektif insya Allah, tapi tantangan Ustaz yang selama ini dihadapi
ketika Ustadz memberikan pertanyaan tersebut dan berusaha untuk membenarkan persepsi atau mindsetnya, itu gimana Ustadz tantangannya? Sebetulnya begini ya, jadi kesembuhan itu kan anugerah dari Allah. Kadang-kadang ada orang yang kalau secara umum karakternya karakter orang umum, orang awam, orang bodoh lah istilahnya. Tetapi begitu dikasih pertanyaan, jawabannya spesial, yakinnya spesial. Itu langsung kita, udahlah ini cepat sembuh. Bahkan kalau sudah saya yakin jawabannya mantap, itu langsung ngobatin sendiri. Langsung obatin. Udah nggak perlu diobatin siapa-siapa, udah obatin sendiri aja. Saya nggak bisa ngobatin, sudah Bismillah obatin. Yakinnya udah mantap, obatin sendiri akan sembuh di tangan kau sendiri. Oke. Nah, itu begitu. Kadang-kadang orang yang secara keberadaannya, secara akademisnya misalnya kelihatan jauh lebih tinggi, tapi justru mentah sama sekali dalam keyakinan. Ini banyak terjadi. Itu satu sisi. Di sisi lain, ya seringlah kita ini terjadi perdebatan antara keyakinan yang sangat mendasar dengan umumnya para terapis. Jadi para terapis ini juga sangat banyak sekali terapis yang tidak membawa satu akidah yang mapan. Gitu kan. Jadi kalau tadi saya katakan akidah ini satu kita tanamkan kepada pasien atau keluarga pasien, itu paling mutlak penting. Yang kedua kepada terapis. Kenapa? Karena terapis akan membawa pemikiran ini ke pasien. Ini penting sekali. Kan dalam nilai dakwah gitu kan. Nah problemnya gitu, begitu terapis itu tidak membawa akidah yang mapan, maka dia akan menjadikan ini sebagai profesi penghasilan uang. Di saat orang terapis menjadikan pengobatan sebagai profesi untuk mencari uang, maka dia lupa dengan akidahnya. Yang ada hitung-hitungan. Dia jadi ini hasilnya berapa gitu. Padahal kalau yang bersangkutan lebih mengutamakan keyakinannya, dia melupakan penghasilannya, itu keberkahannya jauh lebih tinggi. Masya Allah. Ya. Jadi hal yang menarik Ustaz tadi saya sampaikan. Terapis juga akidahnya harus dibenahi. Iya. Oke. Pernah datang Ustaz ya seseorang ke tempat kami untuk sesi konseling Ustaz ya, mana beliau mengatakan dalam sesi itu ada proses ruqyah lah, dan si peruqyah ini ya kemudian mengatakan begini dan begini dan begini gitu. Ibu di sini sepertinya akan ada lagi serangan-serangan, berikan sugesti gitu. Jadi apa yang antum sampaikan jadi keingetan tuh. Wah, nah, jadi memang ada yang seperti itu saja. Ada kalau masuk seperti itu ada. Dulu awal-awal kami gerak itu memang fokus utama pada ruqyah saat itu. Ya, belum pada bekam. Fokus utama pada ruqyah. Kemudian dalam fokus pada ruqyah itu memang yang kita tangani banyak korban-korban dukun gitu kan. Ya, kalau tantangan saat itu begitu kita nangani kasus yang korban dukun, kitanya yang KO dulu gitu. Jadi itu tantangan yang paling menarik dulu. Paling menarik ya. Jadi kita ngobatin satu orang, tiba-tiba kitanya KO. Kadang-kadang 3 hari, kadang-kadang 1 minggu. Hanya ngobatin satu orang, kitanya menderita seperti itu. Ustaz, tadi kan disampaikan oleh Ustadz Alif ya, pengobatan itu sebenarnya sederhana. Sangat sederhana. Yang dimaksud sangat sederhana ini yang seperti apa nih Ustadz? Apakah dari sisi mediumnya atau caranya atau asbabnya? Jadi yang kita bawa pemikiran begini. Satu, bagaimana kita kalau melatih pengobatan 1 hari bisa jadi tabib dan langsung praktek. Pemikiran itu gitu yang kita jual. 1 hari jadi tabib dan bisa praktek. Insya Allah bisa mengalahkan yang ahli-ahli. Masya Allah. Ya itu tadi mengalahkan dari S1, S2, iya, segala. Yang postdoktoral, iya, kalah semuanya. Perbandingannya dengan durasi waktu dia interaksi dengan buku. Syaratnya keyakinan tadi. Itu iya, kita bahas dari awal. Kalau Anda sudah yakin dengan 2 hal tadi, yakin penyakit sepenuhnya dari Allah, Anda yakin kesembuhan dari Allah mutlak, kita sampaikan, Allah tidak perlu ilmu untuk menyembuhkan. Allah tidak perlu teknologi untuk menyembuhkan. Allah nggak perlu herbal untuk menyembuhkan. Jadi di sini kan,
ini saya merinding dengar ini. Serius, Masya Allah. Ini baru pertama kali saya dengar. Ustaz, itu yang izin nanya nih, kepo ya. Itu yang 1 hari pengobatan sangat sederhana, 1 hari jadi tamu itu hal apa saja itu Ustaz yang di apa namanya, yang digodok itu, kalau boleh tahu nih. Kalau soal bekal pengobatan kita kasih lah ilmu sebenarnya, misalnya terapi pijit, bekam, atau itu kan semuanya yang sederhana kita berikan. Tetapi di saat keyakinan itu dibawa, kadang-kadang kita bicarakan begini, kalau Anda sudah membawa satu keyakinan, ya, penyakit dari Allah, kesembuhan dari Allah, ada orang sakit yang sangat parah, Anda obati dengan tanpa ilmu, ngawur misalnya. Yang namanya tanpa ilmu, bisa bayangkan gitu kan. Iya, iya. Orang dipegang misalnya kepalanya, misalnya dipegang punggungnya, karena bingung misalnya punggungnya digini-ginikan saja, itu artinya sudah luar biasa. Kan Allah nggak perlu keahlian dia. Untuk kesembuhan kan Allah nggak perlu keahlian dia, Allah nggak perlu teknologi, Allah nggak perlu obat, Allah nggak perlu ini, semuanya gitu kan. Jadi kadang-kadang seperti sulapan. Sakit kanker yang sangat berat pun ada, yang cuma hitungan menit kempes juga ada. Dan itu semuanya nggak bisa dinalar gitu loh. Nggak bisa dinalar logika. Nggak bisa dinalar. Tetapi di saat orang ya husnudzonnya kepada Allah itu spesial, hasilnya spesial. Oke. Sampai kadang-kadang begini terjadi. Ada orang mau berobat, mintanya harus saya yang ngobatin. Saya mau bekam, tapi harus Pak Faisal yang ngobat, yang bekam. Nah, kalau udah gitu saya bawa senjata apa yang saya bawa. Dulu saya sering bawa celurit kecil. Saya keluarkan celurit. Terus? Kalau yang bekam saya, Pak, saya pakai celurit tuh, bilang gitu. Kenapa? Jadi dulu itu saya fokus mengobatin, kemudian banyak orang pasti berobat ke saya. Akhirnya saya berpikir, kalau saya harus ngobatin terus, kemampuan saya ngobatin cuma berapa orang dalam sehari. Akhirnya saya berpikir, udahlah biar kawan-kawan semuanya ngobatin, saya cuma ngajarin. Akhirnya saya sampaikan, kalau sama saya ngobat berobatnya sama celurit. Ya nggak jadi deh kalau gitu. Nah kalau begitu sama staf saya saja. Begitu orang dia minta yang paling hebat, itu saya ambilkan orang yang baru belajar, belum pernah praktek. Saya panggil ke belakang, nggak diperlukan beliau gitu. Saya sampaikan, mau nggak praktek ngobat? Mau. Kalau gitu saya kasih pasien yang top ini. Kebetulan pasien yang bangga dengan luar negeri. Saya kasih pasien yang top, tapi jangan ketahuan kalau Anda baru pertama praktek. Anda harus nampakkan bahwa Anda sudah expert tuh. Siap gitu ya. Udah, kita ajarin bekam dengan cara yang sangat sederhana. Subhanallah, dia praktekkan, hasilnya memuaskan. Pasien tersebut berikutnya, saya kalau nggak fulan yang ngobatin, nggak ini. Padahal dia baru. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa sekali ya. Ustaz, dalam perjalanan Ustadz nih berdua berjihad ya, bilang berjihad dengan akidah pengobatan ini. Ini tantangan dari orang-orang di sekitar atau tantangan dari pengobatan konvensional itu seberapa besar nih Ustadz? Ya sebetulnya kalau saya pikir kalau tantangan itu kita hadirkan ya bakal besar. Tetapi di saat kita bisa mengelolanya dengan baik, saya pikir nggak begitu tampak. Tidak begitu tampak.